kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas pandu untuk berdoa. Berdiri. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semuanya duduk kembali. Silakan ini nama sunah. Absen dulu. Yang dijaga siapa? Ini. Alhamdulillah nyata proses pembelajaran kita hari ini semuanya hadir. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita absen hari ini. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita bernyanyi bersama terlebih dahulu. Kita berdiri lagi. Sedikitnya maju. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
kelangkaan. Tapi sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Bu mau tanya dulu. Minggu kemarin kita belajar apa? Kebutuhan Tentang kebutuhan. Oke, tanya kebutuhan terbagi atas berapa? 4. Siapa yang bisa? Silakan. Sebutkan. Terima kasih Bunda, saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut kebutuhan dibagi menjadi 4. Pertama, jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas. Kedua, kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ketiga, kebutuhan berdasarkan menurut waktu. Keempat, kebutuhan berdasarkan intensitas. Itulah kebutuhannya Bunda. Salah atau benar mohon dikoreksi. Ya, terima kasih pada kakak. Kebutuhan manusia itu terbagi atas 4 kata Rina. Satunya kebutuhan menurut intensitas, menurut waktu, menurut sifat, dan menurut subjek. Kamu tadi kurang 1 ya, subjeknya tidak perlu. Nah, tidak apa-apa. Oke, kemarin kebutuhan jasmani itu contohnya apa? Ya, silakan. Baik, terima kasih Bunda. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda. Kebutuhan jasmani adalah contohnya pakaian, makanan, minuman, dan obat-obatan. Ya, terima kasih Laila. Oke, kita lanjutkan materi kita pada hari ini tentang kelangkaan. Sekarang kelangkaan. Langka ini apa artinya, nak? Sulit atau sukar. Sulit atau sukar kita temui dikarenakan jumlahnya terbatas jumlahnya. Nah, makanya kelangkaan ini sukar atau sulit kita temui dikarenakan jumlah terbatas. Nah, ada faktor yang mempengaruhinya. Ada 6 faktor. Faktor pertama adalah sumber daya terbatas. Kedua, sumber daya manusianya juga terbatas. Ketiga, kemampuan manusianya, teknologi apa kemampuan manusia, tenaga ahlinya juga terbatas. Empatnya, ulang negatif manusia juga ada. Kelima, ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan hasil produksi. Yang keenamnya terakhir, ketidakseimbangan antara teknologi dengan kemajuan zaman. Oke, inilah setelah kita mempelajari kelangkaan, tujuan kita mempelajari kelangkaan ini. 1, peserta didik bisa mengidentifikasi apa pengertian dari kelangkaan. Kedua, bisa juga mengidentifikasi apa penyebab dari timbulnya kelangkaan. Oke, inilah tujuan kita pada hari ini mempelajari kelangkaan. Kita lanjut ke. Oke. Sekarang anak-anak semua amati gambar yang ada di depan. Gambar 1, 2. Ini ada 2 gambar yang ada di depan. Sekarang kalian amati. Gambar apa yang ada di gambar 1? Banyak bos. Oh, dirijen ya nak kata-katanya Indonesia ya. Nih, ada apa kata tadi? Dirijen. Banyak bos katanya. Itu bahasa daerah kita ya nak. Ngapain bos banyak ini? Dirijennya? Antrian. Antrian apa dia? Air apa minyak? Air. Bisa juga nih kita gambar air. Bisa juga antrian minyak. Sekarang gambar 2 gambar apa nih? Gas. Mana gasnya? Nah, antrian gas. Karena setelah kalian amati ada antrian minyak, bisa juga antrian air, bisa juga antrian LPG. Sekarang apa penyebab dari ini? Kenapa? Langka tuh oleh apa dia langkanya? Keterbatasan sumber daya. Langka dia, langka. Langka oleh apa? Terbatas. Langka oleh jumlahnya terbatas.
Ini ternyata langka minyak tanah karena jumlahnya terbatas kata kawannya. LPG apa nih? Berarti antrian. Banyak yang memakai daripada diproduksi. Nah, banyak juga yang memakai daripada memproduksi, makanya dia antrian. Ada yang lagi? Silakan Iren. Ini apa tigaannya? Apa nih yang dapat dihasilkan dari pengamatannya? Antrian LPG Adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk ini menyebabkan kebutuhan akan barang dan jasa terus bertambah. Nah, katanya dikarenakan jumlah penduduk semakin meningkat, sedangkan jumlah kebutuhan juga semakin meningkat. Itulah terjadi kelangkaan. Saya juga seperti itu. Kenapa jumlah penduduk semakin bertingkat? Nambah maksudnya. Ini kenapa jumlah penduduk dengan hasil produksi tidak seimbang? Maka terjadilah langka dia. Lagi pula LPG sangat dibutuhkan. Untuk apa LPG? Masak LPG. Ini pernah tidak terjadi di sekitar kalian? Pernah. Pernah di daerah kita? Pernah terjadi? Pernah. Nyata di lingkungan kita sendiri sering terjadi kelangkaan tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Bagaimana? Bagaimana cara kita mengatasinya? Bagaimana kita mengatasi? Cara mengatasi kelangkaan air, yaitu dengan cara tidak boros dalam menggunakan air. Nah, jangan boros menggunakan air supaya bisa mengatasi kelangkaan. LPG ada lagi enggak? Ya LPG gimana cara mengatasinya? Ada yang lain? LPG? Oke, kembali ke Katarina. Cara mengatasinya dengan bila memasak, gunakanlah kayu bakar yang Nah. tidak terlalu sering menggunakan gas kering. Wah, oke, terima kasih. Sekarang kita menggunakan barang substitusi. Nah, barang pengganti dari gas, yaitu kayu bakar. Iya benar. Nyata dia termasuk barang apa tuh? Barang substitusi. Barang substitusi itu pengganti dari barang lain. Nah, ada pena, kita bisa menggunakan pensil. Tidak ada gas, bisa menggunakan kayu bakar. Nah, nanti setelah kalian mengamati ini, nanti Ibu kasihkan LKPD, lembaran kerja peserta didik. Kalian kerjakan nanti berkelompok, tapi terlebih ini sudah terbagi kelompoknya ya. Nanti di kelompok 1, 2, dan 3 kalian bahas tugas yang ada di LKPD. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya per kelompok. Ini bagikan LKPD per kelompok ya. Nah, setelah Bunda bagikan ke kelompok ini, dengarkan petunjuk dari Bunda dulu. Nah, di dalam LKPD kalian itu udah ada, yaitu kelangkaan BBM. Di situ udah ada kelangkaan BBM. Kalian amati dan artikan, kalian baca terlebih dahulu, kalian simak dulu. Ya, baru kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD-nya. Oke? Oke. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan LKPD-nya, yaitu satu untuk presentasinya waktunya Ibu kasih selama 20 menit ya.
Masing-masing kelompok 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya, langsung presentasi ya. Oke, silakan. Tapi sebelumnya diri dulu, agak lesu. Silakan diri dulu. Supaya tidak ngantuk. Tepuk semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Oke, silakan kerjakan tugasnya. Itu di situ ada linknya di sana. Boleh kalian buka HP-nya. Bunda, permisi mau tukar bangku. Oh, boleh silakan. Silakan. Buka bukunya, cari jawaban. Buka boleh buka HP, tidak boleh. Menjadi diskriminasi. Baca penyebab. Jelaskan
Masih ada waktu. Sudah kejauh belum? Belum. Ya, kan? Jaga sama-sama. Aceh. Diskusi bersama ikut kawannya.
Oke, Bella. Sekarang kita silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Yang lain silakan menyimak hasil diskusi kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelangkaan. Pertama, amatilah lingkungan sekitarmu. Cari tahu kebutuhan yang ada di sekitarmu. Baik, saya akan jawab. Kelangkaan yang terjadi di sekitar kelompok kami atau di daerah sini yaitu air. Kenapa air? Karena saat ini terjadi musim kemarau yang dimana menyebabkan sumur-sumur kering, sungai kering, dan pompa air atau PAM belum memasuki daerah kami, yaitu Sindang Marga. Pertanyaan kedua, setelah dianalisis artikelnya, silakan peserta didik menuliskan apa penyebab kelangkaan itu terjadi di musim Banyuasin. Oke, temanya yaitu kelangkaan BBM. Kekurangan, kenapa BBM langka? Karena kekurangan kuota atau pemasukan BBM. Kenapa? Karena setiap harinya banyak angkutan umum maupun kendaraan pribadi yang membutuhkan bahan bakar jenis solar. Sedangkan SPBU Sekayu hanya menerima 24 liter per hari yang pastinya tidak cukup. Pertanyaan ketiga, jenis-jenis kelangkaan yang terjadi di musim Banyuasin dan berikan penjelasan penyebab terjadinya kelangkaan tersebut. Kelangkaannya yaitu air. Kenapa? Karena saat ini sedang musim kemarau dan akibatnya sungai sumur menjadi kering. Gas. Karena adanya peningkatan kebutuhan masyarakat. 4. Bagaimana cara pemerintah Musi Banyuasin mengatasi kelangkaan tersebut? Caranya yaitu dengan memanfaatkan bahan substitusi. Contohnya, gas. Kita bisa menggantinya dengan kayu bakar. Sedangkan air bisa tidak membuang sampah pada saluran air. Baiklah, itulah penjelasan saya. Saya akan membuka sesi tanya jawab maksimal 2 pertanyaan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Baik, saudari Bunga.
Saya akan menanyakan bagaimana cara mengatasi kelangkaan dan memberikan contohnya. Baik, Saudari Bunga, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon dulu, kami akan mencarinya. Baik, apa ada yang bertanya kembali? Baik, Saudari Iren, apa pertanyaanmu? Baik, pertanyaan saya adalah apakah ada cara lain untuk mengatasi kelangkaan tersebut selain substitusi? Baiklah, Saudari Iren, mohon duduk kembali, kami akan mencari jawabannya. Ya, terima kasih. Silakan, kelompok 1 jawab pertanyaan dari kelompok 3. Baiklah, saya persilakan Saudari Selsi untuk mewakili kelompok 1 menjawab pertanyaan Saudari Bunga. Silakan Saudari Selsi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bunga. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan dan berikan contohnya? Menyusun skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, lalu membuat perencanaan. Baiklah, itu jawaban dari kelompok kamu. Baik, Saudari Bunga, apakah jawaban kami bisa dimengerti? Baik, terima kasih Saudari Bunga. Oke.
Teman-teman, mohon perhatiannya semuanya. Saudari Giska saya akan menjawab pertanyaan Saudari Kiren. Baik, Saudari Giska, silakan menjawab pertanyaannya. Cara lain mengatasi kelangkaan selain substitusi adalah dengan cara menghemat penggunaan sumber daya alam, memelihara kelestarian alam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengelola sumber daya modal dengan tepat dan guna. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami. Saudari Kiren, apakah jawabannya bisa dimengerti? Ya, bisa. Terima kasih. Baik, silakan duduk kembali, Saudari Kiren. Baiklah, itulah hasil presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Bila ada salah kepada Allah kami mohon ampun, kepada kalian kami minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah membacakan hasil presentasinya. Selanjutnya diri nak, diri semuanya. Nah, berdiri semuanya. Berhadapan-hadapan. Oke, ambil posisinya berhadapan. Berhadapan. Silakan. Sini bisa. Nah, itu cukup situ. Berdiri berhadapan. Nah, belakang. Oke. Ingatkan. Oke, sudah. Diri berhadapan. Dengarkan. Bunda, yang dulu ya. Kita hari ini belajar kelangkaan. Sekarang kalian berhadapan siapa yang kelangkaan BBM dengan kelangkaan minyak goreng. Jadi ada BBM, ada minyak goreng. Nah, konsentrasi dimulai. Ingat ya, minyak goreng dengan BBM. Oke, ingatkan pilihan dari Bunda. Sekarang musim kemarau. Semua masyarakat membutuhkan air ya untuk kebutuhan hidupnya, nah kelangsungan hidup. Nah, dari itu manusia memasak untuk kebutuhan sehari-hari. Itu menggunakan minyak. Minyak apa kan? Minyak goreng atau minyak BBM? Mulai, ulang lagi. Konsentrasi dimulai. Musim kemarau. Asap banyak sekali menimbulkan polusi udara. Itu disebabkan oleh kendaraan umum. Tapi kendaraan umum membutuhkan BBM. Membutuhkan BBM. Ya, selain itu, rumah tangga juga membutuhkan minyak goreng.
Pemerintah Musi Banyuasin untuk mengatasi BBM. Meminta masyarakat jangan terlalu banyak menggunakan kendaraan bermotor ataupun bermobil atau roda 4. Oleh karena itu, masyarakat berlomba-lomba menggunakan sepeda untuk pergi ke kantor sebagai pengganti kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Gunanya juga untuk kesehatan kereta itu. Tapi manusia juga membutuhkan makanan 4 sehat 5 sempurna. Oleh karena itu, minyak goreng jenis-jenis kelangkaan yang terjadi di Musi Banyuasin. 1. Kelangkaan LPG. 2. Kelangkaan minyak goreng. Kasih pertanyaan. Ingat pertanyaannya. Sekarang kita belajar tentang kecelakaan. Sebutkan salah satu faktor dari kecelakaan. Nah, ayo salah satu faktor dari kecelakaan. Sumber daya alam apa? Apa? Keterbatasan apa? Keterbatasan sumber daya alam. Silakan duduk. Sebutkan kelangkaan yang terjadi di Musi Banyuasin. Apa kelangkaan yang terjadi di Musi Banyuasin? Apa lagi? Nah, gas jajan. Terus apa lagi? Minyak goreng. Apa lagi? Air. Silakan duduk. Lanjut, kita lanjut presentasi ke kedua. Ya, silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kami tentang KKN. Saya akan menjawab soal yang di atas. Untuk yang pertama yaitu amati lingkungan sekitarmu, cari tahu kebutuhan yang ada di sekitarmu. Jawaban kami hasil jawab kami yaitu kami membutuhkan air bersih dan masker. Kenapa kami membutuhkan air bersih? Karena saat ini sedang kemarau, jadi sulit untuk menemukan air bersih. Dan kenapa kami membutuhkan masker? Karena saat ini sedang ada udara polusi atau yang berasap. Kedua, apa penyebab kelangkaan yang terjadi di musim Yasin? Yaitu penggunaan solar subsidi yang melebihi kuota. Kedua, kegiatan ekonomi meningkat dan berdampak terhadap peningkatan permintaan solar berdistribusi. Tiga, jelaskan jenis-jenis kelangkaan yang terjadi musim Yasin dan berikan penjelasan penyebabnya terhadap kelangkaan tersebut, yaitu gas LPG. Kelangkaan gas LPG disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan masyarakat. Keempat, bagaimana cara pemerintah musim Yasin mengatasi kelangkaan tersebut? Yaitu dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi, memanfaatkan bahan substitusi, melakukan eksploitasi sumber daya baru, dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Itulah dari presentasi dari kelompok kami. Baiklah, saya akan membuka sesi pertanyaan minimal 2 pada kelompok yang ingin bertanya. Silakan kelompok ingin bertanya, kami mengadakan pertanyaan. Yang lain, silakan kelompok lain menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan, dibuka tanya jawabnya. Ya, silakan. Baiklah, pada kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 1. Kenapa masker menjadi langka? Baiklah, pada debat, terima kasih. Beri kami waktu untuk jawab. Baiklah, pada lagi kelompok lagi yang bertanya? Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin bertanya. Selain gas LPG, apakah ada jenis kelangkaan lain jenis di musim Banyuasin? Terima kasih. Pertanyaan. Ulangi lagi. Selain gas LPG, apakah ada jenis kelangkaan lain di musim Banyuasin? Terima kasih, Ting. Tolong kami waktu untuk jawab. Mohon perhatian teman-teman. Pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh teman kami Ica. Oleh Ica, kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan
polusi udara banyak yang membutuhkan masker. Apa bisa diterima pertanyaan? Baiklah, apakah kelompok satu bisa dimengerti? Ya, terima kasih. Perhatian kelompok 2 akan dijawab oleh teman kami Api. Pada Api, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 3. Selain gas LPG, adakah kelangkaan yang lain yang dibutuhkan di musim Banyuasin? Yang satu adalah minyak goreng, yang kedua BBM, yang ketiga air bersih. Baiklah, kelompok 3 apakah sudah mengerti? Mengerti. Terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf kepada Allah dan Rasul. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 sudah membacakan hasil presentasinya. Lanjut untuk kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelangkaan. Yang pertama adalah amati lingkungan di sekitarmu. Cari tahu kebutuhan yang ada di sekitarmu. Istilah kolom di bawah ini sesuai dengan hasil pengamatanmu. Jawabannya adalah yaitu air bersih. Terjadi karena polusi air dan kekeringan dan kepadatan penduduk. Yang kedua adalah setelah dianalisis artikelnya, silakan peserta didik menuliskan apa penyebab kelangkaan itu terjadi di musim Banyuasin, yaitu semakin banyak kendaraan sehingga terbalik terhadap BBM. Lonjakan pemerintah BBM dan tidak dapat terpenuhi oleh stok BBM yang ada. Yang ketiga adalah jelaskan jenis-jenis kelangkaan yang terjadi di musim Banyuasin dan berikan penjelasan penyebab terjadinya kelangkaan tersebut, yaitu minyak goreng. Penyebab kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini dikarenakan keterbatasan produksi minyak goreng dari para produsen nasional, sehingga berimbas pada agen-agen di daerah dan keterbatasan untuk masyarakat. Dan yang kedua adalah ikan beridak. Pembuatan bahan baku pempek terjadi karena pemanfaatannya melebihi kemampuan produksinya. Dan yang keempat adalah bagaimana cara pemerintah musim Banyuasin mengatasi kelangkaan tersebut dengan cara bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam, menghemat penggunaan sumber daya alam, dan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan pengganti. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Silakan lanjutkan pertanyaan. Silakan. Kelompok 1 silakan bertanya. Kelompok 2 silakan bertanya. Silakan kemudian nomor 1 bertanya. Baik, kepada kelompok 1 kami persilakan. Ayo. Baiklah, saya Katarina akan memberi pertanyaan kepada kelompok Iren. Saya ingin bertanya, kenapa menurut kelompok kalian minyak goreng sedang langka di musim Banyuasin? Padahal menurut saya minyak goreng masih banyak ya saya lihat di warung-warung. Itulah pertanyaan saya. Baik, kepada Katarina beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kepada kelompok 2 kami persilakan.
Nomor 2 silakan. Apa yang harus dilakukan agar bahan baku pempek tidak terjadi kelangkaan? Bagaimana cara mengatasi bahan baku pempek tidak terjadi kelangkaan? Ya, tunggu ya. Kelompok 3 mencari jawabannya terlebih dahulu. Dari jawabannya, silakan dari jawabannya.
2 ataupun kelompok 1. Silakan. Silakan Laila. Baik, kelompok 1 kami akan menjawab pertanyaan yang bisa didapat yang akan disampaikan oleh Laila. Jawabannya adalah minyak goreng memang tidak terjadi pada sekarang ini, tetapi kelangkaan minyak goreng tersebut pernah terjadi di musim Banyuasin pada tahun akhir 2021 dan sampai 2 Maret 2022. Kelangkaan tersebut masih terjadi. Baik, pada kelompok 1 apakah jawaban kami sudah bisa diterima? Baiklah, terima kasih jawabannya bisa kami mengerti. Silakan duduk kembali. Baik, kelompok 2, kepada kelompok 2 kami akan menjawab pertanyaan dari Anda yang akan disampaikan oleh Tiara. Baiklah, jawabannya adalah dengan cara menggunakan substitusi ikan belida diganti dengan ikan tenggiri, dan pemerintah membuka budidaya ikan air tawar dari jenis belida. Baik, pada kelompok 2 apakah jawaban kami sudah dimengerti? Ya, silakan duduk kembali. Baiklah, kami buka satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan, masih ada pertanyaan, masih ada sesi pertanyaan kelompok 3. Masih memperbolehkan kalian bertanya, silakan. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan nak. Kelompok 1, silakan ajukan pertanyaan lagi. Kelompok 2, silakan. Baik, kepada kelompok 1 kami persilakan. Ya, silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Patra mewakili kelompok 1 yang ingin bertanya apa itu kelangkaan. Ya, baik kalian. Menurut kalian? Ya, baik, kepada Patra beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kepada kelompok 2 apakah ada yang ingin Silakan kelompok 2. Silakan. Baik, kepada kelompok 1 kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok kalian yang akan dijawab oleh Farel. Pada Farel kami persilakan. Saya akan menjawab dari kelompok 1. Menurut kami, kelangkaan adalah kondisi manusia yang memiliki sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang telah terbatas. Baik, kepada kelompok 1 apakah jawaban dari kelompok kami sudah bisa diterima? Bisa. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih. Kepada kelompok 2 apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya, apa dampak kelangkaan gas LPG? Ya, baik, kepada kelompok 2 beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agustina, perwakilan dari kelompok 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pino. Menurut kelompok kami, jawabannya menurut kelompok kami adalah mengganggu aktivitas masyarakat dan tumbuhnya spekulasi, dan bisa mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Baiklah, apakah jawabannya bisa diterima? Ya, kami ucapkan terima kasih. Baiklah, kami akan mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata kami mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah membacakan hasil presentasinya, sehingga pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk kedepannya mudah-mudahan presentasi kita berjalan seperti ini terus ya nak. Amin. Terima kasih, Ibu kasih nilai plus untuk kelompok semua kelompok. Presentasi kita sudah kita laksanakan semua. Bila kita sama-sama menyimpulkan hasil presentasi kita pada hari ini. Yo, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini? Ya, silakan Katarina. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu kami bisa tahu apa itu arti kelangkaan. Di sini yang kami tahu apa arti kelangkaan yaitu kondisi di mana manusia memiliki sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas. Kami juga tahu apa-apa saja penyebab kelangkaan. Pertama, yaitu keterbatasan benda pemenuh kebutuhan di alam. Bisa kita simpulkan yaitu keterbatasan sumber daya alam. Contohnya kayu. Seperti yang kita tahu, kayu itu banyak guna dan fungsinya. Contohnya dalam membuat rumah, meja, ataupun kertas untuk ditulis. Kenapa saya bilang kayu termasuk kelangkaan? Karena banyaknya orang yang menebang kayu untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan kayu atau pohon itu sangat lama untuk dibutuhkan waktu tumbuhnya.
ketiga ini termasuk penyebab kelangkaan. Kenapa? Air termasuk langka. Kenapa? Karena air bersih itu sulit didapat karena ulah manusia. Kenapa? Manusia seringkali sangat meremehkan sampah. Jadi mereka membuangnya di tempat sampah, di sembarangan tempat. Contohnya sungai, kali, danau, pantai. Mereka tidak memikirkan apa dampak mereka membuang sampah sembarangan, yaitu kekurangannya air bersih. Ketiga, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat. Kenapa? Kebanyakan manusia pasti setiap tahun, setiap minggu itu pasti bertambah jumlahnya. Kebutuhannya lebih cepat karena manusia lebih banyak daripada kebutuhannya yang sumber daya yang terbatas. Itulah kesimpulan yang dapat saya simpulkan hari ini. Ada kata salah atau membuat bingung, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti kepada Kak Karina sudah menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini. Nyata, Bu Tengahin ya, nyata hasil diskusi kita pada hari ini, kelangkaan itu adalah sulit dikenakan kebutuhan kita terbatas ya. Terus dipengaruhi juga oleh faktor alam. Karena sumber daya alam itu tidak bisa kita perbarui. Jadi habis kalau dia langka sudah berarti minyak bumi, gas alam, batu bara itu kan kalau habis tidak dapat diperbarui. Ya, oke. Karena kesimpulan sudah kita apa ya? Kita sebutkan dan kita simpulkan sama-sama. Mari kita berdiri sejenak. Oke, berdiri. Berdiri sudah. Ketemu konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu guru yang berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Sekarang aku tanya kata-kata mutiara pada hari ini. Silakan. Oke. Kata-kata mutiara pada hari ini. Nah, agar menjaga keseimbangan kita harus bergerak. Untuk menjaga keseimbangan kita harus bergerak terus. Oke, kata-kata mutiara pada hari ini. Ini tentu sangat sederhana. Kalau kita senyum, kalau kita senang, bersenyumlah. Kalau kita sedih, tertawa. Mantap. Kata-kata mutiara pada hari ini, silakan. Kata-kata mutiara, silakan. Apa kata-kata mutiaranya, nak? Oi. Baca. Jika aku gagal dalam percintaan, maka jangan halangi jalanku untuk menjadi bos muda. Kata-kata mutiara pada hari ini. Kata-kata mutiara pada hari ini.
Ya, yang belakang kamu Tiara, silakan. Tetap mencintaimu walaupun tak secantik mantanmu. Wow. Anak-anak Tiara Rangga. Untuk masa depan yang cerah, kamu dilarang untuk menyerah. Wow. Keren, yang belakang Tiara. Lakukan apa yang membuatmu bahagia. Lakukan apa yang buat kamu bahagia. Sudah, boleh. Baiklah. Pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, refleksi diri gimana pelajaran kita pada hari ini? Oke. Pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan dan kami berharap kedepannya pembelajaran selanjutnya bisa dilakukan seperti sekarang ini sehingga kami tidak bosan dan jenuh. Baik, itulah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan terlebih dulu menyampaikan materi apa yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi pelajaran kita minggu depan itu masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Boleh kalian cari dulu di buku, boleh dibaca apa masalah ekonomi dan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipandu di bawah aja. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.